Belum Semangat Pak Edi. siap loh, Bu. Kotak-katik di situ aja, Mak. Halo, Pak Leki. Contoh nyatanya, Dar. Ngeheng ya Pak? Oh. Kayaknya nggak kuat WA laptopnya. aja, WA aja biar nggak ganggu. Mana di laptopku punya Pak Edi tadi nggak bisa kebaca semua yang itunya, yang apa? Analisis solusi alternatif itu. Juga ngeblank Pak Pur. Bodoh Pak. Copy paste wae karo Pak Edi mau, cuman ininya tak ini apa namanya? Identifikasi masalahnya kan agak berbeda. Yang di bawah-bawahnya itu kan beda. Sama yang itu menurut apa namanya yang kolom 3 itu kan ada yang perbedaannya menurut itu ahlinya itu beda. Cuman tadi udah tak copy paste kok waktu mau tak buka kok alah lupa belum tersimpan, belum di save jadi zong masih ya. Pak Edi, difikkan terus nanti kan malah enak nyontohnya untuk sampel. Pak Edi. Halo, bentar ya. Saya agak panik ini sama nggak enak sama Pak Rohman. Pak, besok woro-woro ya Pak ya kalau mau menampilkan kayak gini Pak. Oh, ini kan tadi kan udah saya awal. Kan udah saya sampaikan biasanya ini presentasi dulu. Tapi idenya bagus Pak Edi. Boleh Nanti ditiru ya? Pak Edi. Oke. Buat di kelas nanti. Bikin dikduk. Mungkin kalau kita nggak dibuat kocokan, kalau nggak dibuat kocokan begitu, kita vakum, nggak aktif di kelas. Kalau kayak ini kan mau tidak mau harus aktif semua, tangan, mata, mulut. Tapi jadinya nggak fokus, Pit. Walaupun makan ya, Pit. Bu Vera, jadinya karena kita belum siap, belum ada yang ditampilkan. Bodoh, Pak. Aku aja belum, baru cuman mindahin 2 kolom itu aja. Ini nyari literaturnya malah bingung. Nah iya makanya itu aku ini yang penting jadi dulu nanti dirubah-rubah sendiri aja lagi lah. Tadi pagi tuh buka-buka di Google Scholar itu, misalkan motivasi belajar siswa rendah. Nah, nyari satu layar itu yang ada tentang mata pelajaran PPKN paling ada nyelip 1. Yang lainnya tuh pelajaran fisika, matematika. Aduh, ini langka banget. Ibu Fitri ngapain? Iya ya. Coba kan kita tuh ada modul-modul itu sih yang pedagogi, modul apa? Profesional, sorry. Modul profesional dari awal materi kita ya. Itu ada semua tau Bu sebenarnya. Oh gitu. Kenapa nggak kita modul itu pendapat orang ya ada ya di situ ya? Ada banyak pendapat gitu. orang. Tapi banyak banget Bu aku buka. Dan sesuai PPKN semua. Oh gitu. Kita modul pedagogi atau yang profesional? Yang profesional Bu. Profesional PPKN khusus itu ya? Nah. Oh iya, makasih Pak Luki informasinya. Sama Bu. Habis ini berarti nanti belajar lagi buka-buka itu. Iya, tadi mencari di Google Scholar banyak penelitian orang tentang motivasi belajar ada sih PPKN, cuman ya itu langka. Makanya Bu, enaknya ngoni Pak Edi itu difikkan jadi bisa untuk sampel. Iya. Jangan punya kita semua. Punya kita modul semua. itu ya Pak Luki ya? Punya Ibu Epi tadi udah bagus loh. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk kembali. Sudah, tadi sudah ditampilkan oleh Ibu Evi Novia ya. Terus kemudian kita masih akan meminta menggali lagi kira-kira masukan apa terkait dengan yang sudah ditampilkan Ibu Evi tadi. Bu Evi, kalau misalkan masih ada yang ingin dijawab lagi dari 2 pertanyaan yang dari Bu Vera sama masukan dari Pak Luki, kalau ada yang ingin ditambahkan karena tadi kepotong, saya persilakan.
Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi waktu kami diskusi, sebenarnya waktu break malah kami pakai untuk diskusi. Tadi itu dari saran teman-teman, kalau misalnya kita membawa masalah itu ke siswanya agak kesulitan nanti ketika mencari alternatif solusi. Kemudian tadi setelah apa ya dibaca ulang, rupanya lebih cocok atau lebih condong ke motivasi belajar rendah. Jadi sebenarnya kurangnya literasi membaca segala macam itu merupakan salah satu juga dari pengaruh dari motivasi belajar siswa rendah. Tapi digeneralkan aja masalah yang dipilih itu adalah tentang motivasi belajar siswa rendah. Sehingga dengan begitu untuk analisis alternatif solusinya itu bisa berkesinambungan dengan akar penyebab masalah. Itu sih Pak. Tadi saran dari teman-teman. Ya, baik. Saya minta satu komentar lagi deh. Satu lagi terkait bagian fokus ke solusi alternatif solusinya. Jadi kalau tadi ada anggapan dari Ibu Evi bahwa saya akan memfokuskan ke sini Pak, kan gitu. Terus kemudian dengan mempertimbangkan hal ini dan ini, gitu ya. Nah, terus kemudian kita akan coba dengarkan satu lagi komentar atau pendapat dari Bapak Ibu yang lain alternatif solusi yang di bagian sebelah kanan ini. Sebelum nanti dari saya ya. Oh, ini boleh saya coba sedikit Pak. Tetapi ya ini lagi sebagai bentuk refleksi lagi juga Pak. Mohon maaf tadi kepada mungkin kalau ada Pak Rohman dan Pak Mona, saya tadi agak terkendala sinyal, jadi agak gupek ini, nggak enak sama Pak Rohman. Iya. Ini udah terekam, udah terkonvert belum? Khawatirnya nggak ada dokumentasi lagi. Oh, kalau ini saya lihat di posisi di sebelah kiri recording dia dari tadi. Oh, untunglah berarti saya aja yang terpental, jadi nggak masalah. Ya. Tapi dia tetap jalan Pak recordingnya, alhamdulillah. Oh ya, untung aja. Jadi baik. Tadi juga saya nggak ikut sharing ya, karena tadi lagi izin. Tetapi jika saya bandingkan dengan punya saya, malah saya tertarik punya Ibu Epi tadi terkait literasi. Hanya saja mungkin butuh pemantapan yang harus kita pertahankan nih. Karena apa? Kalau ditanya Ibu Vera tadi, kenapa nggak fokus ke pedagogi? Nah, berarti kita harus sepakat dulu nih pedagogiknya itu apa gitu, atau kita mungkin menerawang pedagogik itu hanya sebagai guru hadir lalu memberikan materi, nah itu pedagogik. Nah ini perlu analisis lagi bahwa untuk pedagogik itu lebih menurut pemahaman saya lebih pada pengkondisian di dalam kelas, sehingga di sana ada peran guru yang terlibat dalam menentukan nantinya perilaku, mental, sikap, bahkan karakter peserta didik. Nah, tadi ada tulisan di identifikasi masalahnya terkait minat literasi siswa yang rendah. Nah, dengan perbandingan yang saya punya tadi, yang pedagogik, saya sudah punya gambaran. Oh iya, ini literasi siswa rendah. Nah, di kemampuan pedagogik mana yang harus saya kembangkan, begitu kan? Dan ternyata ada gambarannya, seperti yang kita ketahui dulu di beberapa sekolah, mungkin di kabupaten saya, tetapi saya ingat ini adalah program provinsi, pemerintahan provinsi, bahwa ada kegiatan literasi kurang lebih 5-10 menit di awal pembelajaran. Dan itu juga bisa bentuknya insersi dalam pembelajaran kita. Di sana masih luas. Misal kita yang belajar PPKN, literasinya nggak hanya fokus ke PPKN dong. Boleh siswa itu kita kasih bacaan baik dari internet untuk melatih digital literasinya, ataupun dari buku mini, atau bahkan membaca Al-Quran. Nah, artinya mereka diberi waktu untuk literasi. Nah itu bisa kita terapkan di saat kita include-kan nanti di saat RPP. Misal kegiatan awalnya selain apersepsi, silakan baca 3-5 menit apa saja gitu untuk membuka wawasan anak. Nah itu gambaran saya sih Pak. Tadi kemudian Ibu Epi mungkin dapat saran dari teman-teman lain karena saya nggak ikut tadi karena sempat terputus juga tadi. Jadi saya
menyambung kembali, saran saya tetap dimasukkan aja Ibu untuk literasi. Jadi karena pengertian pedagogi itu kan luas. Menurut saya begitu sih Pak Mona dan rekan-rekan. Terima kasih. Ya baik, karena nanti kita masih ada satu contoh lagi ya setelah Bu Evi ini. Kalau saya melihatnya Bu Evi, di sini kan motivasi belajar siswa rendah, kan gitu ya. Terus kemudian sudah mendapatkan masukan dari teman-teman tentang bagaimana fokus ke gurunya saja, misal begitu. Atau seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Memang kalau saya melihatnya di bagian solusi alternatif ini kan masih terlalu umum, gitu ya, masih belum memberikan katakanlah strategis implementatifnya itu secara konkret, gitu ya. Tadi saya sudah bilang juga bahwa komponennya itu kajiannya itu maaf dalam tanda kutip ya, bertebaran banyak sebenarnya yang bisa kita ambil, gitu ya, dari bahan-bahan yang ada gitu, baik buku maupun dari internet supaya untuk jadi bayangan buat Bu Evi gitu. Terus kalau ini disampaikan oleh Pak Edi tadi, ada setuju juga saya kalau Ibu Evi ingin berbeda menjadi yang lain, karena kan solusi alternatif ini kalau sama semua dari aspek pembelajarannya secara misalkan motivasi atau apa, tapi kalau misalkan ada yang mengkaji mengenai literasinya itu kan menjadi lebih bervariasi juga gitu komponen yang ada di kelas ini dari Bapak Ibu. Karena berbicara tentang literasi kan otomatis sudah melek belum siswanya ini. Bagaimana memilih literasi yang tidak hanya tersedia dalam bentuk cetak, tetapi kan literasinya sekarang kan sudah ke digital. Bagaimana mereka cerdas secara literasi digital. Ini kan menjadi tugasnya kita semua. Jadi tugas Bu Evi juga. Jadi kalau literasinya kita ambil secara yang tidak sempit, jadi melihatnya itu secara tercetak dan juga secara digital, ini akan lebih baik menurut saya. Gitu. Tinggal nanti mencari kaitan solusi alternatifnya, karena sementara ini dari apa yang ditawarkan dari yang di kolom sebelah kiri dengan yang ditawarkan di kolom sebelah kanan ini kan sepertinya belum berkorelasi secara khusus gitu ya, saya melihatnya. Masih bersifat umum. Jadi kalau sudah memiliki keputusan apakah mau literasinya, tapi ingat Bu bahwa literasinya itu sekarang kan anak-anak sudah ke digital kan gitu ya. Cetak itu masih ada dan kedua-duanya tidak bisa dihilangkan kan gitu ya literasinya. Boleh. Terus kemudian mau dari aspek pedagoginya juga silakan kembali ke penulisnya masing-masing gitu. Untuk kira-kira akan menentukan yang mana. Tetapi kalau kajian literaturnya tentang literasi seperti ini belum cukup, karena memang belum tersedia di kolom ini dalam kaitannya tentang literasi. Karena yang tertulis di sini baru hanya sebatas motivasi atau konteks classroom-nya aja. Gitu. Cara literasinya belum ada. Jadi kalau misalkan ingin mengkaji dari aspek literasinya, coba cari lagi. Gitu banyak kan gitu ya tentang konteks korelasinya. Jadi digitalnya ini menurut saya literasinya tidak hanya bentuk cetak, tapi tolong untuk membuka frame bahwa digital juga penting. Sebentar lagi akan saya share mungkin untuk Bu Evi beberapa komponen tulisan terkait literasi. Siapa tahu nanti mau menentukan dalam konteks literasi. Terus kalau saya melihat dari yang Ibu sampaikan Bu Evi ini, sebenarnya Bu Evi itu sebenarnya sedang menjebak dirinya sendiri sebenarnya. Kenapa menjebak? Karena kan kontennya ini banyak nih, kan gitu ya. Sehingga Bu Evi kebingungan mau yang mana nih, gitu, yang akan saya angkat. Nah jadi simple tapi tidak menjebak diri kita sendiri, tidak menjebak pemikiran kita sendiri. Jadi nanti mulai lebih dikerucutkan saja, kira-kira komponen bagian yang mana, sehingga nanti mencari solusi alternatifnya juga enak. Jadi Bu Evi tidak terlalu bercabang-cabang pikirannya, gitu ya. Jadi kalau saya punya resepnya kayak gitu, supaya kita tidak terjebak dengan kolom kita sendiri. Dan saya melihatnya, apakah di kolom sebelah kanan ini, lagi akan saya tanyakan sama penulisnya, apakah sudah mempresentasikan kajian-kajian sebelumnya, gitu, kajian-kajian pertemuan sebelumnya.
Kalau memang itu dirasa belum mempresentasikan, ya memang berarti harus sedikit direvisi kembali di kolom sebelah kanan ini. Tapi secara umum memang ada beberapa perbaikan sih sebelum dilakukan presentasi, karena Bu Evi sendiri masih belum menentukan kira-kira mau yang mana nih nantinya. Tapi setelah pertemuan pagi ini, Bu Evi sudah punya bayangan. Oh iya, ini saja poin yang ini, terus kemudian komponennya A, B, C. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu saya membantu untuk mengarahkan Bu Evi. Terima kasih sudah dipaparkan ke kita semua dan masukan dari Bapak Ibu teman-teman di kelas ini atas masukannya. Kira-kira Bu Evi ada yang ingin disampaikan dulu nggak? Silakan. Sebelumnya makasih juga Pak karena akhirnya sedikit dapat pencerahan karena tadi itu benar-benar yang maksudnya apa ini, terus mau digimanain gitu kan. Jadi masih Pak mau mengambil ini udah mulai ya dapat pencerahan, udah mulai tahu lah mana yang harus fokus. Nah, terus sedikit yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya nanti saya tetap fokuskan dengan literasi siswa tadi yang rendah, itu kan di kegiatan pembelajarannya itu dimunculkan apa ya, seperti budaya literasi gitu atau gimana Pak? Iya, seperti itu kurang lebih. Betul, setuju saya. Jadi di kegiatannya ada aspek-aspek yang mencerminkan ke arah sana. Apakah kalau di Bandung itu sama Pak Edi, di Bandung juga ada sekolah-sekolah pionir yang sudah menjadi sekolah sister dengan Australia Selatan. Jadi malah mereka siswa yang berprestasi dalam literasi ini terus kemudian dikasih hadiah dari Australia secara langsung gitu. Jadi bagus nih. Karena beberapa sekolah di Bandung disisteri oleh sekolah-sekolah di Australia. Jadi bagus sekali. Jadi memang mereka selalu mantau, selalu ada kegiatan bersama, kan gitu ya. Jadi memang ini nggak main-main berbicara soal literasi ini, baik dia cetak maupun digital. Karena ini memang sudah beyond keadaan yang sekarang. Bahkan sudah menjadi kolaborasi bersama. Jadi bagus Bu sebenarnya tentang literasi ini, karena cakupannya luas besar, sudah internasional juga kegiatannya, dan beberapa sekolah sudah mengimplementasi ini. Ada yang 5-10 menit di awal tuh membaca dulu, baru kemudian kita masuk ke kata Pak Edi tadi ada insersi. Bagus sebenarnya. Jadi kegiatan belajarnya saya serahkan kepada yang membuatnya, nanti kira-kira menggunakan poin-poin apa saja di dalamnya. Gitu Bu Evi. Karena solusi untuk Ibu Epi menjawab pertanyaan saya juga gitu Pak. Gimana? Yaitu tadi terkait pedagogik. Kok nggak sih pedagogik dikaitkan dengan literasi? Nah, menurut saya bisa, karena nanti di kelas nanti ya kita sampaikan gitu Pak. Jadi kita tampilkan gitu. Betul. Ya mungkin apa yang saya share ke grup di kelas kelompok 2 mungkin ada beberapa bagian yang bisa dimanfaatkan ya untuk menambah dalam konteks kajian literasinya gitu ya. Jadi kita tidak menutup diri bahwa hanya literasi cetak, tapi juga digital juga harus cerdas itu anak-anak kita ini. Baik Bu Evi, mungkin saya cukupkan dulu. Kita akan putar wheels lagi satu orang sebelum kita akan menutup dengan rangkuman baik dari saya dan juga dari instruktur Bu Dwi. Silakan bisa di end screen dulu. Terima kasih Bu Evi. Pak. Mohon maaf ini Pak Mona, kita nggak perlu wheels lagi, kayaknya ada Pak Giantoro udah chat tadi, beliau siap menampilkan. Siap, monggo. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Monggo silakan. Oke, Pak Edi, Pak Mona, terima kasih. Saya izin share screen, Pak Mona. Udah bagus Pak, bahasa Inggrisnya keren. Sudah tampil Pak Edi? Sudah. Ya, jadi ini Pak Mona,
eksplorasi alternatif solusi yang saya buat dadakan ini sebenarnya Pak Mona. Jadi mungkin lain daripada yang lain. Kalau saya membuat sini, saya melihat dari YouTube juga masalah yang terpilih yang akan diselesaikan akar penyebab masalah. Saya ambil dari LK-LK sebelumnya. Nah, untuk masalah terpilih yang pertama, di sini minat belajar siswa rendah. Saya konsisten dari LK1, 2, 3, hingga saat ini konsisten. Jadi masih milih minat belajar siswa rendah. Akar penyebab masalah, LK kemarin ada beberapa, saya kerucutkan hanya satu, guru kurang bervariasi dalam menggunakan media pembelajaran di kelas. Kajian literatur, ini saya ambil dari Google Scholar atau Google Cendekia tadi, ini seperti ini. Terus, berdasarkan analisis eksplorasi alternatif solusi, maka disimpulkan alternatif solusinya di sini agar siswa dapat meningkatkan semangat belajar, maka guru dapat menggunakan media pembelajaran seperti LCD, laptop, atau media pendukung belajar lainnya. Yang kedua, solusi yang kedua, sebaiknya guru dalam pembelajaran menggunakan metode lain seperti belajar langsung ke lapangan, ke kantor desa atau kantor kecamatan yang sesuai dengan pembelajaran saat itu. Untuk yang kedua, guru kurang memahami model-model pembelajaran. Di sini pemahaman guru tentang model-model pembelajaran kreatif dan inovatif yang terbatas. Ini karena tempat kami jadi di Suwoh, ini memang agak pedalaman dan notabene guru-gurunya sudah ada beberapa yang sepuh. Maka tentang model-model pembelajaran ini sangat minim, termasuk saya juga ini belajar. Terus dari kajian literaturnya seperti ini. Nah, terus berdasarkan analisis eksplorasi alternatif solusi, maka disimpulkan alternatif solusinya, guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tim game atau turnamen TGT. Nah, ini kalau saya buat seperti ini Pak, ringkes. Nggak tahu ini benar atau salah, mohon masukan Pak Mona dan juga guru Pamong dan teman-teman semuanya. Karena ini tadi dadakan, jadi kalau punya Pak Edi dan kawan tadi banyak. Ini saya seperti ini Pak Mona. Silakan Pak Mona untuk masukannya dan koreksinya Pak. Terima kasih Pak Giantoro. Terus kemudian saya akan lemparkan dulu ke Bapak Ibu yang lain untuk mencermati, kemudian memberikan sedikit komentar dari yang sudah dibuat oleh Pak Giantoro. Silakan. Pak Giantoro agak digeser ke atas lagi Pak, biar terlihat poin nomor 1 itu. Sudah Pak? Digeser ke ini ya Pak, di scroll lagi. Ke bawah ya? Ya. Ya. Itu nomor 1. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan masukan, mengkritisi? Sebelumnya mohon maaf ini Pak Giantoro dan Pak Mona. Ya. Saya agak malu sebenarnya, punya saya belum benar tapi mengkritisi orang. Ya itulah manusia ya Pak ya. Bisa aja ya Pak ya. Mohon maaf Pak Giantoro agak ke bawah sedikit untuk poin tadi 2 atau 3 ya? 2 yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 yang model pembelajaran. Saya sih koreksi redaksinya aja. Yang perlu kita ketahui bahwa antara model dan metode beda ya, Bapak Ibu. Untuk model pembelajaran kalau di K13 kan ada PBL, PBJL, dan Discovery itu ya. Nah kalau yang saya lihat ini lebih kepada metode Pak Giantoro.
guru dapat menggunakan metode pembelajaran TGT ya. Itu yang pertama. Itu kan masih model ya. Tapi sekiranya saya kurang tepat, mohon dikoreksi juga. Menurut saya itu masih metode, seharusnya metode. Ya Pak Ede, makasih. Kemudian agak atas lagi Pak Giantoro. Kalau model kan hanya beberapa, kalau metode ini kan banyak. Ya mungkin itu aja dulu Pak Giantoro. Ya, koreksi saya, masukan saya. Ya, Terima kasih Pak Giantoro. Ya Pak Ede, makasih. Berikutnya ke Bapak Ibu yang lain, silakan. Izin bertanya Pak Giantoro. Yuk. Ya izin Pak Monaya, ini yang nomor 1 mengenai minat belajar siswa yang rendah. Ini jadi di sini kan akar penyebab masalah ini yang dari bermasalahnya ini guru ya Pak ya? Ya Bu. Jadi di sini solusi yang diangkat, jadi ini semuanya adalah bagaimana cara guru tersebut untuk meningkatkan motivasi siswa seperti itu Pak ya? Dari solusinya. Ya, betul sekali Bu. Karena di sini kita mencari solusi mengapa minat belajar siswa rendah. Kalau kita akar penyebab masalahnya nanti dari siswa, maka kita akan mengatasinya, memberikan obatnya susah sekali. Dan kalau akar penyebab masalahnya dari guru, dari kita sendiri, maka kita akan merenung, mengoreksi, dan akhirnya nanti kita menyimpulkan untuk memberikan obat yang jitu supaya minat belajar siswa menjadi meningkat. Mungkin seperti itu menurut pemandangan saya, Ibu. Itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab, boleh menambahkan. Kalau menurut saya itu sih. Apa tidak dijabarkan lebih luas seperti itu Pak, atau cukup hanya seperti itu saja Pak ya untuk yang masalahnya itu? Jadi maksudnya saya di sini nih ini hanya kesalahan guru seperti itu, atau tidak ada faktor dari siswa itu sendiri, atau gimana ya Pak ya? Kondisinya bingung juga Pak. Ya, terima kasih Bu. Untuk akar penyebab masalah minat belajar siswa rendah, memang akar penyebab masalahnya banyak sekali, bisa dari guru, siswa, orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Namun, ini saya kerucutkan ini Bu. Ini saya tampilkan mengerucut. Artinya saya ambil kesimpulan. Saya tarik garis besar dari beberapa akar masalah yang kemarin timbul. Saya tarik kesimpulan di sini ada pada saya sendiri, guru di situ. Jadi supaya penyelesaiannya seperti pembelajaran kemarin-kemarin, pertemuan kemarin, seperti itu yang saya tangkap. Jadi kita mengkerucut, mencari obat yang pas. Kalau nanti semua akar penyebab masalah kita masukkan semua, kita cari obatnya bingung. Ada obat sakit kepala, obat sakit pilek, sakit gigi, nanti bingung. Itu kan menurut saya yang saya tangkap sih Bu. Kurang tahu yang lain, monggo. Mungkin Pak Mona bisa meluruskan. Ya, bagaimana Bu Mary? Apakah sudah bisa dipahami jawaban dari Pak Giantoro? Iya Pak, sudah Pak. Mudah-mudahan sudah bisa tercerahkan ya. Baik. Untuk Pak Giantoro, Pak, saya lihat yang nomor 2 Pak. Yang ini di bawah nomor 1 yang solusi nomor 2. Sebaiknya guru dalam pembelajaran terus dengan metode lain seperti belajar langsung ke tempat tertentu, seperti ke kantor atau apa itu kantor desa. Oh, seperti ke kantor desa. Ini kan motivasi rendah. Kalau saya melihat ini nomor 1, sepertinya perlu ditambah lagi aspek kreativitasnya supaya kalau LCD, laptop dan lain-lain itu kan itu fasilitas pendukung. Tapi tetap saja kadang masih siswa itu tidak termotivasi walaupun sudah digunakan seperti itu juga. Jadi memang
kita perlu alternatif lain selain yang poin nomor 1 ini, kan gitu ya. Kemudian kalau yang nomor 2 silakan saja, selagi itu representasinya bisa gitu mewakili dari hasil kajian beberapa hari sebelumnya, dan gitu. Kalau memang itu mau digunakan, itu kan kembali ke Bapak sendiri. Kalau itu nanti kita akan ikuti PowerPoint atau slide berikut supaya nanti Bapak Ibu punya guidelines tentang bagaimana mulai menentukan kira-kira mana yang harus saya gunakan, mana yang harus saya masukkan ke sini, terus kemudian nanti untuk ditentukan di hari selanjutnya. Kemudian kita ke yang nomor 2 Pak, yang di bagian yang bawah lagi, scroll lagi. Ini kan menggunakan kooperatif tipe. Teams, game, turnamen, atau TGT. Ya, saya kembalikan ke Bapak sendiri. Kalau misalkan ini dirasakan sudah cukup kreatif dan bisa mengatasi dan menjawab komponen yang menjadi keresahan Pak Giantoro sendiri, silakan saja, kan gitu ya. Dan apa namanya, kan eksplorasinya ada sama Bapak, gitu. Jadi menurut saya tidak salah, kan gitu ya, karena selagi dia bisa menjawab keresahan kita semua di dalam aspek masalah-masalah yang sudah kita hadapi beberapa hari kemarin itu, gitu. Mungkin itu Pak Giantoro, yang menjadi catatannya adalah poin yang nomor 1 yang di atas sekali tadi itu memang sepertinya perlu diganti, gitu ya. Dan setelah ini kita akan ikuti bersama informasi sedikit atau rangkuman dari saya supaya nanti menjadi lebih gamblang lagi dalam memahami apa yang harus dieksplor, solusi alternatifnya ini itu apa yang harus saya tentukan sekarang, kan gitu ya. Baik, sebelum masuk ke pemaparan terakhir, saya beri waktu kepada Ibu Instruktur, Ibu Dwi Haryani, untuk memberikan ulasannya atau informasi ataupun masukan terkait yang sudah dipaparkan hingga siang hari ini. Bu Dwi, saya persilakan. Baik, maaf Pak, ini agak berisik sedikit karena lagi. Tidak apa-apa, Bu Dwi. Baiklah Bapak Ibu, kan dari diskusi kita tadi, Bapak Ibu sudah memaparkan beberapa masalah yang sudah diangkat di sini. Bapak Ibu harus fokus pada masalah yang akan dipilih. Jadi 2 masalah terutama untuk nantinya ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu cari alternatif solusi yang konkret, ya, yang konkret dan dapat diterapkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mencari alternatif solusi, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, guru senior atau kepala sekolah atau pakar yang bisa diajak untuk berkolaborasi untuk apa sih alternatif apa saja yang bisa kita lakukan dengan masalah yang sudah ada. Nah, nanti solusi yang sudah didapatkan dari pakar, dari teman sejawat itu bisa kita pilah-pilah mana yang bisa kita gunakan di dalam kelas. Mungkin itu aja Pak, mana dari saya. Terima kasih. Siap, Bu Dwi, atas arahannya untuk kita semua. Semoga nanti Bapak Ibu peserta PPG bisa mulai mengambil kesimpulan nantinya, kan kira-kira apa yang menjadi komponen perbaikannya, apa yang akan ditambahkan, dan kemudian kira-kira sudah bisa memberikan hasil gitu besok sebelum dipresentasikan. Kemudian kita akan ikuti rangkuman sedikit dari saya. Terima kasih Bu Dwi atas arahannya. Kita lihat ke PPT ini sebentar ya. Untuk eksplorasi alternatif solusi, terus kemudian ini beberapa panduan di dalam menentukan atau mengembangkan solusi alternatif. Jadi saya akan memberikan panduannya kepada Bapak Ibu apa yang menjadi perhatian dalam konteks yang sudah dituliskan itu, apakah kira-kira perlu ada perbaikan atau tidak, ya, dengan memperhatikan aspek-aspek ini. Gitu. Dari solusi alternatif Bapak Ibu tadi ada beberapa contoh yang sudah ditampilkan. Kita melihat lagi informasinya. Informasi yang ada dalam solusi alternatif itu kira-kira sudah kuat dan akurat belum? Dan relevan belum ya kira-kira dengan permasalahan kita sendiri, kan gitu ya. Jadi kalau misalkan harus diperbaiki lagi informasinya dalam komponen solusinya itu, ya berarti harus direvisi lagi.
Terus kemudian mempresentasikan informasi. Memang dari awal saya mengatakan bahwa representasi. Karena kalau tadi yang dikhawatirkan oleh Bu Vera tadi, kalau dia tidak selaras, akhirnya dia tidak menjadi representasi dari hasil identifikasi di awal-awal dulu. Gitu. Sementara kita kan akan menjawab keresahan awal, dibahas di tengah-tengah, terus kemudian di hari ini. Gitu. Kemudian seyogianya solusi alternatif itu menghadirkan ide baru ya, seyogianya gitu. Ide baru, ide yang menjadi buah pikir dan memberikan penyegaran gitu untuk kita semua gitu. Yang tadi Bapak Ibu tampilkan itu kan masih sepertinya bersifat masih agak terlalu umum kan gitu ya, sehingga kira-kira gambarannya adalah langkah konkretnya kira-kira ini seperti ini dan akan mengatasi permasalahan yang menjadi keresahan saya selama ini misalnya. Dan berikutnya adalah creative thinking. Kira-kira solusi alternatif saya sudah creative thinking belum ya? Gitu. Kemudian yang saya tuliskan dalam solusi alternatif ini penyampaiannya sudah cukup creative thinking belum? Gitu untuk menjawab permasalahannya. Nah, refleksi juga penting karena kadang kita bisa menilai sendiri, oh sepertinya ini ada bagian komponen yang masih harus ditambah, yang harusnya ada aspek civic knowledge tapi belum ada. Terus kemudian kira-kira melalui implementasi yang seperti apa nih civic knowledge yang akan saya lakukan, dan gitu, apakah diskusi, apakah brainstorming dan lain-lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, solusi alternatif itu memang dia fokus ya ke pengembangan dan komponen isinya. Solusi alternatif itu kira-kira isi dalam dan komponen yang sudah dibuat oleh kita nih tadi gitu ya, kira-kira sudah memberikan konstruksi konsep, ide dan kreativitas belum yang siap guna gitu. Jadi berikan waktu kepada diri kita sendiri untuk melihat kembali, berkorelasi dengan refleksi, kira-kira sudah cukup belum ya konstruksi ini, atau ambigu, apakah justru tidak menjawab, apa menjadi bias gitu solusi alternatifnya. Nah, ini kan panduannya, mudah-mudahan jadi nanti setelah melihat ini bisa lebih memfokuskan lagi. Kemudian desain dan implementasi solusi. Desain konsepnya itu kira-kira sudah punya warna belum desainnya? Warna memberikan warna solusi, terus kemudian menarik untuk menjawab permasalahan itu. Gitu ya. Terus kemudian apakah dia bisa implementatif kira-kira solusi alternatif yang kita berikan ini? Kalau sudah cukup desain dan implementasinya, ya berarti sudah cukup mewakili solusi alternatifnya. Terus kemudian yang menjadi solusi alternatif dari sekian banyak tentu harus dipilih. Memilih solusi alternatif terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena obat yang terbaik akan menghasilkan kesehatan juga yang terbaik. Kan gitu. Jadi memilih solusi yang mana yang dianggap paling baik dan menjawab permasalahan. Yang terbaik lah. Gitu. Yang berikutnya, berkelanjutan. Jadi solusi alternatif ini setelah Bapak Ibu tulis di kolom sebelah kanan, kira-kira development cycle tidak? Kalau dia development cycle, oke, teruskan. Tapi kalau kayaknya bakal susah deh minggu depan ini ngerjainnya, mungkin cari yang lain. Karena kalau akhirnya nggak mungkin kan setiap minggu ke kantor desa misal. Ya misalkan gitu ya. Terus mau pakai TGT, misal gitu. Kira-kira development cycle nggak? Nah itu saya kembalikan ke penulisnya. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian di solusi alternatif itu kita sudah mulai mengubah nilai menjadi format aksi. Maksudnya, memang kan yang kita bicarakan adalah nilai-nilai atau values, seperti kata Pak Edi yang tadi sampaikan di dalam PPT-nya tadi. Betul, ada values, tetapi dia harus berubah menjadi format aksi tanpa meninggalkan nilai-nilai values itu sendiri. Jadi, values-nya itu sudah masuk ke dalam aksi. Jadi, nilai itu sudah nggak kita bicarakan lagi karena sudah ada di dalam aksi-aksi kita. Gitu. Nah, jadi bagaimana merubah konsep nilai ke aksi.
Karena kan ini kan solusi, berarti kan harus dilakukan tanpa menghilangkan nilai-nilai. Justru nilai-nilai itu menjadi ruhnya nilai-nilai itu. Kemudian berikutnya, apakah solusi alternatif itu akan terhenti kalau ada hambatan-hambatan? Terhenti tidak kira-kira, karena bahan dan fasilitas yang terbatas. Kalau dia terhenti, cari solusi alternatif yang lain. Kalau tidak, teruskan. Gitu. Lanjutkan solusi alternatifnya. Nah, yang terakhir, menilailah dengan karakteristik dan atau dengan isu atau topik yang memang bisa membuat ini menjadi jalan kebaikan dan menjadi jalan penyembuhan, gitu, sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, baik karakteristik guru, karakteristik siswa, karakteristik permasalahannya, itu ya, komprehensif ya, dan dia cycle ke guru, ke siswa, lingkungan, masyarakat sekolah, ke sekolah. Balik lagi. Nah, itulah yang dikatakan dengan cycle. Karena, kenapa ada karakteristik sesuai isu? Karena setiap sekolah itu beda-beda. Kemarin kan kita rame membicarakan bahwa ada yang di gunung, di laut, di kota, dan di mana-mana misal. Nah, inilah fungsi dari karakteristik sesuai isu. Gitu. Bapak Ibu, mudah-mudahan guidelines ini bisa memberikan mudah-mudahan jadi nggak tambah pusing ya, karena untuk mulai merumuskan solusi alternatifnya dengan panduan-panduan ini, gitu. Jadi enak lah, biar lebih terarah gitu, terarah dan terukur, gitu. Bapak Ibu, mungkin setelah selesai pemaparan yang dari saya tadi, kita akan di ujung pertemuan kita di hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu kembali lihat, cek dan double cek lagi solusi alternatifnya, karena kalau sudah bagus, kemudian nanti kan akan menentukan solusi alternatifnya di pertemuan selanjutnya itu. Jadi monggo direvisi kembali, ditambahkan lagi, diperbaiki lagi, nanti file yang tadi, guidelines tadi, nanti akan saya share di grup, gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan satu saja sebelum kita tutup. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Bapak Ibu peserta PPG yang saya banggakan, saya lihat wajahnya itu gini, agak gimana kan gitu ya, agak gimana, bingung atau Pak Mona. lemas atau apa? Ya, gimana? Izin bertanya ini aja yang biar kita sepakat lah, maksudnya gitu Pak. Nah. Terkait dengan akar penyebab masalah. Tadi kan punya Pak Giantoro kan cuma satu, sedangkan di tempat teman-teman yang lain kan ada yang 3. Pun termasuk saya juga ada 3 juga sih, ada lebih. Menurut Pak Mona sendiri, apakah kita langsung kerucutkan saja akar penyebab masalah ini menjadi satu saja, ataukah kita jelaskan saja semuanya di sini? Nah, saya nggak begitu paham juga. Bagaimana kalau Pak Ketuanya, Pak Edi, tanya ke Pak Hermi, kira-kira, saya memandu ya, dan saya tidak tahu pasti apakah harus dibatasi 1, atau boleh 2 atau 3 gitu. Coba Pak Edi tanya ke Pak Hermi, boleh nggak kalau misalkan ada yang 2 gitu Pak, atau ada yang 3 gitu. Nanti Bapak coba WA Pak Hermi supaya kita nggak salah, karena kan beliau yang di trainingnya di Jakarta gitu. Gitu Pak Luki ya, nanti ditanyakan dulu oleh Pak Edi ke Pak Hermi atau Pak Caswita, boleh nggak nih kira-kira lebih dari 1 atau fokus aja 1 gitu. Kalau saya kan melihatnya berdasarkan permasalahannya. Kalau memang permasalahannya ada 2, ya berarti kita akan mencari solusinya berdasarkan 2 masalah tadi. Karena kan sepertinya kayaknya kalau saya melihat mengambilnya tuh beberapa masalah ya kayaknya. Tidak dibatasi 1 gitu kayaknya. Yang saya pahami ya di dalam program ini. Gitu Pak Luki mungkin. Terima kasih Pak. Baik. Pak Edi minta jangan lupa ya tanya Pak Hermi ya, Pak Jas. Kalau yang saya tangkap itu Pak,
sekiranya yang itu yang Bapak Ibu kuasai, maka lakukanlah gitu, Pak. Ya, berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalkan yang dikuasai karena oh ya, masa saya ada 1, ada 2 dan ini saya paham sekali dan saya perlu cari solusinya, kenapa tidak gitu ya Pak Edi? Betul, Pak. Oke. Baik, itu Pak Luki sementara, tapi nanti mungkin lebih ditegaskan lagi setelah kita dapat info dari Pak Cas atau dari Pak Hermi mungkin nanti ya. Itu untuk penguat kita semua supaya kita jalannya sama gitu semuanya. Ya. Baik, Bu Dwi, ada yang ingin disampaikan lagi enggak ke kita semua? Cukup sih Pak. Cukup, baik. Bu Dwi, terima kasih banyak. Ibu sudah bersama-sama kami di dalam ruang virtual ini. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita diskusikan dan masukan yang disampaikan oleh Bu Dwi dan kita semua bisa bermanfaat untuk perbaikan solusi alternatifnya. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Kita akan berjumpa lagi besok. Untuk jamnya saya akan tentukan terlebih dahulu, mohon izin Bapak Ibu karena untuk penyesuaian jadwal yang memang agak sedikit banyak gitu ya. Dan saya akan infokan ke ketua kelasnya, ketua kelompok Pak Edi gitu. Terima kasih atas perhatiannya, sehat terus. Jangan bosan-bosan bertemu dengan saya. Kita jumpa lagi. Bu Dwi, terima kasih banyak. Bapak Ibu semua sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen capture. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Dwi, terima kasih. Seperti biasa Bapak Ibu, kita screen capture dulu Pak Mona. Oh iya. Untuk Siap. dokumentasi kelompok. Oh iya, Iya. Silakan posisinya. Oke. Bismillah, 1, 2, 3. Oke, gaya bebasnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Mona, Bu Dwi. Selamat istirahat. Sama. Bismillah, kita jangan dulu live ya katanya pesannya. Atau ada yang ingin disampaikan? Besok berarti presentasi nih. Pak, besok ini masih presentasi lagi yang ini. Lanjutannya Pak Edi yang tadi. Iya, menurut saya masih. Oh alah. Berarti kok tak gawe rotok nganu lah Pak, rotok sing rotok apik lah nek kon menampilkan. Pak Edi. Gimana Pak Luki? Jadi ini satu aja nggak apa-apa? Menurut saya tetap aja ditampilkan, ya. Tapi nanti di penyelesaian kita nanti cukup satu, karena kayaknya fokusnya ke alternatif solusi nantinya. Nah, Pak Edi, itu tadi kan alternatif solusi itu kan kita bisa ngambil 2, 3, berapa, 4. Nanti selanjutnya kan ada ini lagi, kita mengambil langkah yang mana yang kita bisa gitu tuh itu. Iya, di penyelesaiannya nanti Pak. Lah iya. Tapi Pak Edi, melihat hasil yang Pak Giantoro tampilkan tadi tuh, yang di mana sih buku? Solusi alternatif. Analisis alternatif solusi. Kalau punya Pak Giantoro tadi kan masih umum banget tuh, berarti kan arahnya dari motivasi belajar siswa yang rendah tadi ke alatnya ya. Bisa nggak kita masukin lagi dengan adanya keterangan dasar mengajar? Keterangan dasar mengajar itu kan ada berbagai tuh. Dari dia menguasai pembelajaran sampai dia keterampilan guru kemarin ya. 8 keterampilan. Gitu. Berarti nggak harus satu dong solusinya. Tapi tadi sarannya Bu Dwi yang aku tangkap gini. Kalau kita ngasih masalahnya ada 2, berarti alternatifnya juga 2. Bagaimana nih? Iya. Mbak Fitri ya gitu. Ya kan ya? Harus 2 Kalau gitu. di akarnya ada 2 masalahnya, berarti nanti di alternatif solusi juga 2 gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh PGSD. Mohon maaf, izin sebentar. Tadi ada Pak Rohman ya? Oh ya udah. Kalau saya lihat yang punya Pak Giantoro tadi termasuk nggak panjang ya komentarnya, kayaknya udah pas. Jadi di alternatif solusi itu model ya, metode. Yang kedua ya sebenarnya sih metode.
Pak Edin mah pas semua. Jangan duduk sini, Bu. Semuanya pas semua, jadi bingung kita. Bingung Pak Edi yang Pak Edin ini terlalu baik, Bapak Ibu. Nah, Akhirnya saking baiknya kita terlena. Pasin semua sama dia. Pas semua. Kan motif aset Kalau mandiri punya perlu Pak kata Pak Giantoro Hermi. ini lebih terfokus dianya. Lebih Ya, lebih benar. ringkes, jadi enak kita menyerapnya. Nah, Ya. mungkin kalau punya Bu Evi ini masih pas, jadi kita bingung untuk menangkapnya gitu. Mungkin loh Bu Evi, maaf ya Bu Evi. Pak Tapi Edi, memang rata-rata pertanyaan. ya Bu Vera, rata-rata kita ngerjainnya kan pasti banyak masalahnya yang kita kasih Iya, kan. benar, benar. Iya. Nah itulah makanya saya tanya apakah ya kalau emang cuma satu aja ke Pak Giantoro ya udah kita satu aja gitu kan. Iya, iya. Berarti masalahnya ya cuma punya Diambil aja ya. yang mencakup gitu aja ya, yang mewakili gitu. Dari Iya. beberapa akar itu kita ambil yang mewakili gitu. Yang Benar. paling urgent. Gimana yang Pak Edi? dibahas, Gimana Pak Edi? Vera. Iya, yang paling urgent. Kayaknya kita berpatokan Jadi, ini Saya sama izin Pak bentar Mona ya. barusan deh. Jadi Ini kita bentar, saya nggak chat nanti Pak Roman di dulu ya. akhirnya kita nggak Coba tahu kebingungan ruangan. karena terlalu banyak Siapa itu? masalah yang kita angkat. Alternatifnya juga terlalu banyak. Jadi ujungnya fokus. Kalau saya sih gitu. Izin Bapak Ibu ya, saya live dulu. Ini mau jemput anak. Iya. Ya loh Bu, gini loh Bu, yang saya tanyakan berarti untuk yang solusi alternatif, maksudnya yang di kolom 2.1 itu tadi, yang pertama itu kita yang bahas kita satu aja tentang identifikasi masalahnya, mudahnya minat belajar peserta didik. Nah gitu aja toh? Ya Pak. Misalnya satu terus tuh akar masalahnya kan kita sebenarnya waktu itu banyak. Ada yang kan memang sudah saya kerucutkan hanya satu yang saya ambil itu hanya satu. Satu itu aja yang saya tampilkan. Coba nanti kalau yang udah ada pandangan lain udah jadi nanti share di grup gimana coba. Jujur Bapak Ibu, saya ini agak ketukar-ketukar. Ada di akar penyebab masalah, ada di analisis akar penyebab masalah. Nah itu kadang bingung. Sekiranya nanti nggak sesuai, ya kita sepakati aja satu atau dua. Karena punya saya ini juga masih luas ini. Tadi kan masih luas kan? Itu saya tampilkan aja. Saya juga iya. Malah udah dikirim kemarin kan. Kalau punya Ibu Epi itu, menurut saya kita bingungnya karena banyak. Gitu aja. Semakin banyak pilihan kan semakin bingung kita. Tapi bisa semua kita ambil gitu. Kalau punya Pak Giantoro kan karena cuma satu, Hanya jadi enak ininya, ya. Gantung jadi mau lebih kompleks apa ambil simpelnya sebenarnya. Benar Bu Mary. Kalau saya simpel aja deh biar nggak mumet. Khawatirnya kita udah ngambil simple ya di pertemuan Pak Mona yang 3 hari ini, saat pertemuan sama dosen lainnya kok gitu aja sih. Lebih baik kita tampilkan apa adanya kita, 2 atau 3. Nah kita bisa apa ya, ya kayak skripsi lah, kuat-kuatan argumen aja ya kan. Berarti lebih dari satu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, menurut saya loh ya. Menurut saya, bukan menurut Nanti kan di akhirnya juga solusi yang terpilih yang mana kan ya? Iya. Nanti kan di aksinya beda lagi ya kan? Oh maaf Pak Edi, yang lebih dari satu masalah yang terpilihnya ya? Bukan akarnya kan ya? Akarnya Bu. Oh Akarnya. Kalau masalah yang dipilih itu kan 2. Nah, ini dasar saya untuk membuat L2.1. Saya ambil dari sini, Bapak Ibu. Ini, maka kesimpulan dari tadi, semua itu. Kalau dasar saya buatnya dari ini sih, Bu. Nggak tahu benar atau salah. Buat LK 2.1-nya. So, yang saya upload sih. Tapi masih saya pilih lagi satu, nggak saya munculkan semua tadi di LK 2.1-nya.
yang Coba Pak Giantoro tampilin lagi Pak, yang tadi Pak, tolong Pak. Oh, ini Pak Giantoro share ininya, file Explorer-nya, bukan filenya. Coba filenya Yang tadi di-share. yang Ya, ini dasar saya untuk membuat LK 2.1, cuman di akar penyebab masalah saya runcingkan 1 tadi itu. Coba Bapak tunjukin aja Pak yang 2.1-nya Pak. 2.1 Pak. Iya, ntar Pak. Yo, bingung aku Pak Pur nang ngendi? Kocean. Mending Pak gon aku lali rung kesep. Orang Bapak yang bikin, Bapak yang nge-save lupa. Oh, sampai belum kesep. Yang ngetik sampai belum kesep, Bu. Ya Allah. Ya di Word aja Pak, buka di Word terus. Nah, itulah Bu, masalahnya laptop yang ini nggak ada Word-nya. Jadi ya itu. Dibikin folder sendiri, Pak. Misalnya tugas gitu. Jadi ngumpul semua tugas. Ya iya, itu udah tak buat folder. Cuman kok tadi kok lupa belum kesep. Habis di-download tadi gitu belum keset, belum dipindahin ke dokumen. Jadi tadi tak cuma ambil 1 ini akar punya masalahnya. Nendang. Pak Giantoro belum tampil. Coba stop share dulu. Masa belum tampil, Pak? Ini tampilan file Explorer-nya ini. Oh. Bu Mary, panas kuda koi. Panas, Pak. Nyepok es pai, oi. Hidupin kipas Bu Mary. Aduh, Pak Edi. Ibu Mary, di layar saya hitam putih loh. Emang kameranya Ibu. Iya, itulah kata Pak Mona tadi. Bingung juga saya, Pak. Saya udah ambil posisi di luar lagi. Ganti background. Lampunya di itu dihidupin. Lain ke Jayoan ya. Iya, di komen Pak Mona berapa kali, tapi nggak tahu juga ini. Beli aja kamera. Murah kok, ada yang 150 apa 200 itu. Kalau cair ya. Cair, Pak. Bu Mary, itu lampunya udah dihidupin belum? Udah. Bu Mary. Berarti kameranya ya, Bu? Iya, mungkin iya laptopnya. Berarti, nah yang saya maksud kayak ngene Pak, ini loh Giantoro ini. Berarti kan kita ngambilnya hanya ini toh satu-satu aja, jadi nggak banyak permasalahan yang dibahas toh ini. Tergantung kita Pak Pur maunya gimana sebenarnya. Ya. Coba Pak Giantoro yang satu coba. Lah iya, yang kayak gini. Yang satu. Kalau saya kayak Pak gini, sudah memang saya ambil satu aja. Ini kan logikanya cuma jawab satu langkah ini aja ya kan? Iya. Pakai media aja, ya udah nggak apa-apa. Itu artinya kita kuasai. Pak Giantoro dikerucutkan. Logikanya gini nggak sih? Kalau misalnya masalah terpilih itu minat belajar, berarti kan akar masalahnya kan ada banyak tuh. Iya. Ada banyak. Nah, tetap aja ditampilin yang banyak itu nanti eksplorasi solusinya kan mencakup semuanya. Nah, maksud saya itu sih, gitu. Kalau misalnya akar penyebab masalahnya cuma 1, nanti kan pasti ditanya lagi mana yang Oh iya, benar juga, Nar. Walaupun ya tetap nanti eksplorasi alternatif solusinya yang mengacu pada minat belajar siswa yang rendah itu gitu loh. Ya lu apa ya? Mungkin ini ya, ini ditambahin mungkin apa namanya? Itu tidak bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran gitu mungkin ya akarnya ini. Sebenarnya udah jawab Pak Giantoro sih tadi. Untuk dari judulnya aja kan minat belajar siswa rendah. Ini kan objeknya siswa ya. Tetapi Pak Giantoro fokus ke gurunya, subjeknya. Jadi saat penyelesaian nanti hanya ke guru aja gitu, nggak ke siswanya gitu kan? Iya, berarti gurunya yang harus merenovasi cara pembelajarannya bagaimana, Pak?
terserah siswa itu mau nangkep mau enggak gitu kan Pak Giantoro. Alam bola. Pak Giantoro, Mumet akar apa Pak penyebab Edi? masalahnya ada berapa Pak Giantoro? Apa? Pada dasarnya akar penyebab masalah sampai minat belajar ini ada berapa? Kalau yang di LK 1.4 ada 2. Ada 2. Ada 2. Semuanya berkaitan tentang minat belajar siswa rendah toh? Iya. Ya udah Pak. Saya upload kemarin 2. Untuk yang Menurutku gitu mau dia 3 atau 4 kan semuanya yang menyebabkan kenapa minat belajar siswa ini rendah gitu loh. Nanti literaturnya yang berhubungan dengan minat belajar siswa rendah gitu. Iya, yang saya upload 2. Kalau yang pas sebelumnya banyak sekali tuh. Saya rampingan lagi 2, Bu. Yang patokannya sih 1.4 aja yang sudah di. Iya, yang sudah saya upload 2 itu. Ya mungkin nanti kalau itu saya revisi tambah lagi satu lagi. Kan tadi masih bisa direvisi toh, Bu. Iya, benar. Kalau ya kita kan masih berada di sini kan untuk mendapatkan kata sepakat toh. Biar nantinya kita ngupload 2.1 nggak ada keraguan lagi gitu loh. Jadi kita di sini untuk menentukan kata sepakat sebaiknya seperti apa. Kalau menurutku sih lebih enak itu kalau akar penyebab masalahnya ditampilkan aja dan ditambahkan literaturnya yang berhubungan dengan masalah yang terpilih. Bapak Ibu, siap. Saya selama ini saya isi sepemahaman saya, dan untuk di LMS kan yang penting hijau ya kan. Itu yang pertama. Kalau untuk di akhir nanti kayaknya kita fokus ke solusi aja. Jadi akar penyebab masalah kayak punya saya itu kan banyak, kayak kurang variasi, kurang karakter. Nah itu kan bisa tuntas dengan pedagogik, dengan pembelajaran kita yang seperti apa di kelas gitu kan. Tapi eksekusinya punya Pak Edi, analisis solusinya memang masih luas gitu kan tadi. Betul, iya masih luas. Kata-katanya itu saya nyusunnya, tapi sama Pak, terkendala itu juga. Gitu. Nanti saya pakai guru harus mengajar dengan, waduh, saya panjang juga ini. Berarti kita ini habis milih masalah, habis itu milih solusi ya intinya. Iya, yang dari Ibu Dwi tadi ya. Sebenarnya udah ada loh apa itu solusinya, yang bikin RPP, yang kita bikin media, kayak gitu-gitu sebenarnya kan ya. Iya, sebenarnya arahnya ke situ. Cuman kayak apa ya, diolah beda, dikemas beda gitu, biar seolah-olah kita belajar lagi gitu. Iya, kan? harus benar-benar dijalani proses step by step-nya. Iya, kita bikin RPP untuk PPL itu gitu. Ya, tadi awal tak tanya kan, ini sebenarnya kita belajar alternatif solusi buat apa sih gitu kan. Karena selama ini RPP ku nggak ada sama sekali tentang alternatif solusi, terus solusi masalahnya gimana, aksi itu nggak ada gitu loh. Sebenarnya saya nanya RPS itu tadi apa nggak tahu. Gimana? Apa solusinya itu nanti kita milih solusi nih. Nah, misalnya kita sebenarnya jawabannya udah ada nih ya, untuk meningkatkan minat belajar siswa, misalnya kita menggunakan metode pelajaran apa gitu. Nah, itu nanti metode yang kita pilih itu nanti dikembangin ke RPP itu sebenarnya itu kayaknya. RPP sama PPL kan? RPP-nya itu nanti untuk PPL itu. Itu sih kayaknya menujunya itu. Iya, paham menuju ke situ. Cuman yang kita pegang RPP kita tadi itu kan nggak ada tentang aksi, terus tentang solusinya kan nggak ada di implementasinya itu kan nggak ada. Iya, di RPP. Coba analisis punya saya dulu ya. Punya saya ini akar penyebab masalahnya dari 1 sampai 3 ini kan bisa selesai oleh satu solusi. Ya. Artinya enggak 2 masalah 2 solusi, enggak kan? Ini kan bisa selesai satu ini. Cara saya ngajar aja ini kan. Oh, metode ceramah saya enggak harus 100%. Nah, terkait ini juga bisa satu aja kan. Saya enggak perlu ngasih tugas lah di akhir pembelajaran saya gitu kan. Nah, untuk siswa pengantin ini juga kan penyelesaiannya ya saya kasih ice breaking atau kasih quizzes gitu kan.
Nah ini kan dari kelima masalah ini selesai satu sebenarnya kalau saya solusinya, ya kan? Iya, sesuai Ya dengan benar Pak, satu solusi. Cuman ini kan ada kata-kata alternatif tuh. Alternatif itu kan berarti kan ada A, B, so ada plan betul, A, betul, plan betul. B. Iya, gitu. iya, iya. Saya nggak ini saya tadi. Iya, iya. Sip, sip. Coba Pak Edi lihat di tabel sebelahnya sih, bawah ke bawah apa? Analisis apa metode apa? Mana ya? Pedagogik itu kan seni mengajar nggak sih? Iya, betul. Ya masuk sih, seni mengajar, mengelola kelas ya. Mengelola kelas, masuk ya, situ masuk, ya. masuk. Nah, kalau kayak Ibu Epi tadi saya setuju. Nanti kita kasih literasi aja gitu, bahan bacaan. Ya yang dimau guru tuh kita lebih yang dimau dosen tuh kita lebih spesifik dan detail. Kira-kira kata-kata yang pantas masuk ke tabel yang mendetail tuh seperti apa sih? Nah, itu pedagogi. Makanya saya bingung, pedagogi ini kan macam-macam nih. Nah, apa udah kayak kegiatan inti gitu kan? Mengarahkan. Iya, apa langsung disebutin? Benar Pak Edi, apa langsung disebutin kegiatan inti alternatif? Iya. Mungkin maksudnya. Sebenarnya kemarin tuh fokus saya ke IT. Lebih dirinci Pak Edi mungkin. Ya rincinya Misalnya tuh kayak gimana? Iya Bu, rincinya tuh gimana? Detailnya tuh Pak Edi bagaimana? kan katanya yang untuk mengatasi alternatif yang siswa ngantuk, siswa apa itu pakai ice breaking. Nah, terus aja pakai ice breaking gitu mungkin. Kayak gitu kali ya. Bisa juga sih. Kayak Kita nggak tahu kalau nggak nyoba besok. Sebutin metodenya gitu loh. Kayak Pak Giantoro tadi ya, langsung ya. Kalau punya Bapak ini kan masih umum, pedagogik profesional kepribadian sosial ini kan masih umum. Nah, misalnya tadi kan untuk mengatasi, karena tadi ada kan yang akar masalahnya siswa mengantuk apa-apa tadi kan. Bawahin Pak, yang nomor 3 ini yang akar masalahnya ini. Puyeng. Kalau aku rasa akar masalah nggak usah dikotak-katik deh, ini aja nih. Iya, maksudnya gini Bang Dad. Ini kan siswa dalam pembelajaran mengantuk, kurang fokus, tidak mengerjakan tugas. Nah, kata Pak Edi tadi kan guru memberikan ice breaking. Nah, tulis aja Pak kayak gitu kali. Gitu. Iya, di solusinya Pak Edi langsung ditulis. Di alternatif solusinya, di analisis alternatif solusinya. Oke, siap. Misalnya Pak Edi menggunakan metode apa gitu kali ya Pak. Yang ini tugas menulis diberikan terlalu banyak CBSA. Nah, ini mungkin guru menggunakan metode apa gitu biar nggak CBSA gitu loh Pak. Betul siap. Solusinya langsung ya Bu ya. Itu kalau yang diomongin lebih rinci itu lebih ke fokus untuk menyelesaikan akarnya ini. Oke, ya masuk saya. Jadi saya fokus pedagogi aja ya, profesional ini nggak usah lagi ya. Nggak usah Pak, nggak usah. Pada pedagogi sudah luas lebih. Sudah luas ya. Tadi. Ya, oke. Nih kalau punya Pak Edi fix nih, kita pasti bisa ngerjainnya nanti nih. Benar, bukan masalah contek-mencontek ya, tapi kita punya patokan gitu loh, kita punya patokan. Oke. Kata-katanya aja sih. Terus diolah lagi kan kata-kata itu. Harus lebih luas. Keren nih kelompok 2 nih. Bikin Haruslah. yel dulu kita kelompok 2. Harus. Ilmu mengarangnya harus ini luas kitanya ini. Luar biasa. Iya, kita S1-nya kan bahasa Indonesia juga bukan PKN aja. Begitu Pak Edi nampilin ini slide 2.1 langsung mau pingsan. Iya, langsung kaget. Kan udah saya bilang biasanya kasih dulu baru dijelaskan. Kirain masih bahas itu 1.4 dibahas lagi. Benar. Udah sesuai jadwal. Kelompok 1 masih 1.4 tuh kelompok 1 itu sampai sekarang. Sesuai jadwal. Jadi kita. nanti ditulis kayak gini aja ya Pak Iya, Edi ya. Tak pikir belum presentasi lo tadi. Jadi kayak gini aja ya. Alternatif penyelesaiannya ya. Pedagogik ya. Di sini. Oh, dirinci misalnya memberikan ice breaking kayak gitu-gitu. Ya.
menggunakan Atau metode yang tepat, kayak gitu. Tugasan secara based learning apa, bikin project, anak Nah. fokus pada materi, guru hanya memfasilitasi, gitu-gitu. Ribet ya, Bu. Benar-benar. Ya. Apalagi nih? 2 misalkan. Kalau kayak gini gimana, Pak? Pentingnya guru menggunakan proyek yang berbasis masalah dan pembelajaran yang berbasis masalah biar anak nggak ngantuk. Nah, itu Bisa menurut saya juga, masih Pak, luas. itu. Masih luas sih. Apa Masih gitu? luas. PBL-nya Lebih ke apa? apa gitu loh, Pak. Anaknya suruh ngapain? Tulis gitu. Memecahkan proyek masalah, iya ya. Membuat project sih. Sama punya Pak Giantoro juga tadi, yang saya tangkap sih dengan metode TGT itu kan harus sesuai dengan apa materinya. Nggak mungkin materi apa kita terapkan apa gitu, ya kan? Betul nggak? Nah, yang kata Pak Mona tadi, sesuai nggak ini sama cyclingnya tadi, cycle-nya tadi? Kira-kira bisa berlanjut nggak gitu? Nah, itu juga saya bingung juga apa ini kita nanti menentukan materi. TGT terus dihubungkan dengan solusinya yang main-main ke kantor desa itu kayaknya kurang itu. Ini jadi TGT nggak sukses, biar pembelajaran di kelas nggak membosankan, ke desa gitu kan? Iya, itu solusi. Pembelajaran di luar kelas. Cuman kan gue nih Pak Edi loh, yang siswa dalam pembelajaran mengantuk, kurang fokus, iki mau berarti enak ice breaking itu tadi salah satu jalan keluarnya. Solusinya. Ya, gambarannya berarti saya harus menyiapkan ice breaking sama quizisnya gitu kan? Karena nanggon aku ini kok enak guru belum menggunakan metode project yang berbasis masalah. Jadi di bawah itu ada wawancara nggak sih? Dan pembelajaran yang berbasis ada, masalah tapi belum saya masukin. Ini kita wawancara enggak? Siapa Edi ya? Belum saya masukin. Wawancara enggak? Kita anggap wawancara udah kalau kata Pak Pitu Waskat. Iya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Aja yang tahu, betul. Tinggal solusinya apa gitu terhadap masalah kita ya Pak. Kita ya misalkan kayak saya sih kurang puas sama jabatan kepala sekolah. Ya saya punya jawaban sendiri. Biar mengaitkan dengan ini loh. Dengan akar penyebab masalah ini. Itu udah Pak Giantoro, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Sekiranya disuruh menampilkan duluan ya. Oke. Bu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya Pak Edi di-share, punya Bu Evi di-share. Cocok nih. Tinggal comot masukin, nambahin. Nah, saya kalau literasi ini saya lebih kepada cocokologi aja sih. Oh, ini terkait pedagogi, saya cari pedagogi. Begitu Pak, misalnya ada pendapat ahli apa tentang apa, kata-kata dia nggak ada yang sesuai dengan aku, tak tambahin aja. Iya, nggak masalah. Fokus kita udah di sini nih, udah di analisis saja solusi. Tadi pakai cogan ganteng ada yang tak masukin. Kogan itu menurut Kogan ya kan? Yang dari Pak Mona. Gimana Bapak Ibu, kita fokus LMS? Apa nanti dulu? Udah jam 11. Aja ya. LMS nanti habis zuhur Pak Edi. Oke lah. Kita ini aja ya. Ini kan udah kelompok. Jadi kita isi yang kelompok kita aja. Jadi kita fokus ke 11 orang. Kita kan 12. 11 orang berarti kita komenin kan. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat Pak, di fitting kok baru di-share di grup. Oh iya, insya Allah. Tak istirahat dulu nih kayaknya Pak Pur. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya Pak. Hostnya Pak Edi ya Pak? Hostnya bukan saya sih. Ini saya nunggu Pak Rohman dulu. Saya catat Pak Rohman dulu. Atau ada yang ingin mau diobrolin? Saya mau share screen lagi. Kenapa kemarin gagal? Oh iya, coba aja.
Oh ini, nah kemarin itu nggak muncul di ini. Ini nggak muncul nih? Nggak. Saya udah ngelihat pas mau share itu kan keluar yang mau kita tampilin. Kemarin itu nggak muncul, cuma whiteboard, iPhone, pad, gitu-gitu doang. Nah kan ini muncul kan? Muncul. Muncul ya? Tapi agak loading, bentar. Ini sih belum ini, masih otak-atik aja. Sip. Udah muncul. Turnya juga masih ngambil dari LK 1.2, belum yang terbaru. Jajal, Bu, aku tak share screen, Bu. Gunaku berarti berarti harus dihapus semua kan, coba nanti, Bu. Ini nggak apa-apa, lihat aja ini acak-acakan nih, saya tulis saja biar lupa nih. Nah, maksudnya ngambilnya kan kayak gini aja, kayak punyanya Bu Mary ya, Bu. Ya tergantung, katanya tergantung kita sih, Pak. Kalau saya udah difokusin di sini aja karena sudah masuk semua saya. Ya udah ada gambaran nantinya ya penyelesaiannya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kita jangan balik lagi ke LK sebelumnya. Tambah pening lagi. Saya tadi udah khawatir karena punya saya juga agak beda. Yang penting upload aja kan, hijau udah. Coba Bu Mary nanti ini yang kayak gini di share ke nomorku, Bu. Nanti tak kirim ke Pak Pur. Ya. Untuk acuan saya. Yes, ya. Kemarin itu kenapa nih nggak Bapak Ibu, saya izin live dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ini kok Pak Roman belum balas? Pak Edila jaga kandang dulu ya. Tetap di ruang dulu ini. Makasih ya Bu Mary ya. Oke. Iya Pak Pur. Udah dikirim sama Bu Mary. Oh alah. Izin live ya Pak. Oke, sama. Saya juga udah dikonfirmasi izin live.